Arahan mungkin dari Pak Presiden begitu ya dalam pemerintahannya 5 tahun ke depan begitu fokus utama ataupun juga target-target yang ingin diselesaikan atau ingin diperbaiki oleh Presiden di sektor ketenagakerjaan apa saja? Iya, jadi memang isu yang memang kalau kita lihat sekarang itu adalah lapangan kerja nomor 1. Lapangan kerja ini nanti merupakan kolaborasi lintas kementerian. Kami mensupport kalau sekolah rakyat, kemudian untuk makan bergizi gratis, itu kan juga penciptaan lapangan pekerjaan 1,5 juta orang. Beberapa hari yang lalu saya silaturahmi dengan Menteri Koperasi, ya itu juga 80.000 koperasi Desa Merah Putih itu juga akan meng-create ya lapangan kerja baru. Kemudian ada program-program padat karya, kemudian ya ketahanan pangan dan seterusnya, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kalau dengan konteks dengan kami itu adalah kita membangun hubungan industrial yang harmonis. Karena kunci hubungan industrial yang harmonis ini nanti akan mempengaruhi iklim investasi. Ya, jadi ketika kemudian buruh dan pengusaha kita bisa bangun harmoni di situ, maka kemudian tentu iklim usaha lebih baik. Ya, investor kemudian tidak punya kekhawatiran ya terkait dengan terutama ya ketidakpastian ya terkait dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman dari buruh dan pekerja. Kemudian juga dalam konteks ada ya PHK yang kemudian kita harus mitigasi, kemudian kita juga harus punya solusi pada mereka. Sudah ada JKP PP nomor 6 tahun 2025 terkait dengan penambahan manfaat bagi mereka yang ter-PHK. Ya, nah itu kemudian bagaimana kami melakukan mitigasi juga terkait dengan upskilling dan reskilling mereka. Sehingga ketika mereka di PHK, kemudian mereka tetap memiliki option apakah mereka mau meningkatkan kompetensinya dulu atau kemudian kita fasilitasi dengan lowongan pekerjaan yang baru. Jadi lumayan banyak sebenarnya. Oke, baik. Ya. Dan sebetulnya ini cukup menjawab tantangan yang dihadapi saat ini ya Pak ya, apalagi juga di tengah dinamika dan juga di tengah kondisi indikator-indikator ekonomi yang melemah begitu dalam beberapa waktu terakhir. Ini artinya juga sudah ada strategi-strategi dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjawab hal ini begitu. Kita mulai dari yang pertama tadi Anda menyampaikan lapangan pekerjaan yang akan menjadi fokus dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, strategi dalam hal ini seperti apa? Iya, ya, strategi pertama jelas saya sampaikan tadi karena lapangan kerja ini kan domainnya bersama. Ya, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita jemput bola. Jadi mendatangi silaturahmi dengan kementerian-kementerian lain persisnya seperti apa. Ketika kita bersilaturahmi dengan Kementerian Investasi, kita sampaikan pertimbangan investasi juga sebaiknya mempertimbangkan kesiapan tenaga kerja sehingga kami bisa menyiapkan dari awal. Kita punya balai latihan kerja, ya, balai pelatihan vokasi yang itu siap untuk mensupport dengan kapasitas, dengan fasilitas, infrastruktur, instruktur, program, kemudian sertifikasi program yang sangat beragam sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga proaktif mendatangi kawasan industri ya, untuk memberitahu mereka bahwa ada regulasi yang kemudian mewajibkan mereka untuk menyampaikan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan dan kita mengajak kolaborasi ke depan terkait tentang ayo kita sama-sama menyiapkan kompetensi-kompetensi untuk masa depan. Ya, jadi ada ada investasi baru, kemudian ada program pemerintah yang saya sampaikan tadi, MBG Koperasi yang itu kemudian meng-create sekian juta, kemudian ada penumbuhan dari industri saat ini, dan yang terakhir itu kita juga menginisiasi program-program yang sifatnya itu adalah kewirausahaan, ya, selain tambahan juga tadi ada program pemerintah yang sifatnya itu adalah padat karya ya, renovasi, sekolah-sekolah, kemudian irigasi dan seterusnya. Itu adalah satu kesatuan yang menurut saya sudah sangat komprehensif dan kita berharap tadi harapan masyarakat terkait dengan lapangan kerja itu kita bisa jawab. Baik, artinya ini memang kolaborasi dengan sektor industri ini juga semakin diperkuat begitu ya dengan Kementerian Ketenagakerjaan saat ini. Nah, mungkin Prof bisa menjelaskan begitu ya sektor-sektor industri apa saja menjadi fokus begitu dan akan terus didorong oleh Kementerian Ketenagakerjaan? Bukan kami tentu yang mendorong ya, karena ini kan tadi saya sampaikan ini kan lintas kementerian. Kalau Pak Presiden clear ya, kalau kita lihat tentu fokus yang dari Pak Presiden itu nomor 1, MBG, koperasi, swasembada pangan dan seterusnya, dan
kita didorong untuk melakukan kolaborasi. Jadi tadi dengan makan bergizi gratis, apa kontribusi Kementerian Ketenagakerjaan kira-kira untuk apakah di pelatihannya atau kemudian di penyiapan tenaga kerjanya untuk secara spesifik kompetensi sertifikasi, kemudian yang sama untuk koperasi juga sama, kemudian untuk sekolah rakyat tadi kami memanfaatkan fasilitas, kita dengan Kementerian Pariwisata, ya kita juga sama-sama akan melihat membedah kira-kira daerah wisata mana yang akan kita prioritaskan, kita siapkan pelatihan-pelatihan hospitality. Jadi domain kami tetap konteksnya satu itu adalah penyiapan tenaga kerjanya, kemudian yang kedua di situ masuk sertifikasi, kemudian yang kedua saya lihat tadi kita membangun hubungan industrial yang harmonis, sehingga industri itu tumbuh. Yang ketiga kita menyiapkan mitigasi, ya karena kalau kita nanti bicara PHK dan macam-macam ini kan dinamika industri yang harus ya kita kawal juga gitu ya, mereka yang ter-PHK itu kemudian tetap ya mendapatkan jaminan sosial yang memadai dan mereka memiliki peluang untuk bekerja di tempat yang baru. Baik, salah satu yang menjadi fokus saat ini adalah seperti apa dari JKP penambahan manfaat bagi mereka tenaga kerja yang terkena PHK begitu. Nah, sejauh ini mungkin Anda bisa mengelaborasi lebih jauh berkaitan hal ini? Iya, itu sekarang kalau kita lihat data pemanfaatannya luar biasa, gitu ya. Jadi memang ini dirasakan menjadi salah satu hal yang membantu mereka sesudah mereka ter-PHK. Jadi yang pertama itu kan dari PP nomor 6 2025 itu mereka mendapatkan bantuan uang ya 60% dari gaji mereka terakhir selama 6 bulan. Ya, kemudian yang kedua akses pelatihan gitu ya di balai-balai yang dimiliki oleh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga kita memfasilitasi mereka untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang baru. Dan di sini kami memiliki platform aplikasi Siap Kerja. Ya, ini labor market information system istilahnya. Disitulah tempat bertemunya para pencari kerja dan industri yang memposting lowongan kerja. Tadi pertemuan yang sifatnya itu adalah hubnya lewat platform kami. Jadi sebenarnya tidak perlu ya datang ke perusahaan satu-satu atau bahkan pelaksanaan job fair sekalipun sebenarnya tujuannya tidak hanya itu sebenarnya. Oke, jadi pemanfaatan teknologi lebih lanjut begitu ya. Baik, Prof, tadi yang menarik bagi saya adalah seperti apa dari Kementerian Ketenagakerjaan ini artinya memang concern akan kondisi masyarakat saat ini begitu ya. Jadi upaya untuk penyerapan tenaga kerja juga akan terus dioptimalkan, termasuk adalah seperti apa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga daya beli dari masyarakat itu sendiri begitu ya. Salah satu program yang baru diluncurkan adalah berkaitan dengan bantuan subsidi upah begitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh seperti apa program ini, Prof? Ya, jadi BSU ini adalah satu dari 5 program yang memang itu kebijakan Pak Presiden ya. Jadi tidak hanya satu-satunya BSU ya. Jadi di situ ada diskon tiket, penebalan bantuan sosial dan seterusnya. Latar belakang program ini adalah memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Spesifiknya itu adalah penguatan daya beli masyarakat. Ya, untuk triwulan kedua ya, makanya kami diminta untuk mengeksekusinya itu sesegera mungkin pada bulan Juni ini, gitu ya Juni, sehingga kemudian pas saat liburan ya sekolah, kemudian akhir Juni, awal Juli dan seterusnya memang daya beli itu meningkat dan kemudian terjadi ya pertumbuhan ekonomi. Dan BSU ini hanya salah satu sih, gitu ya, salah satu program. Ya, kemudian itu menarget sekitar 17 juta ya, mereka yang memang terdaftar ya, di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji kurang dari 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi atau kota kabupaten. Oke, untuk eksekusinya ke depannya begitu ya, sampai akhirnya BSU ini bisa diterima oleh... Iya. Kita sekarang sedang, jadi prosesnya memang butuh waktu ya. Jadi harus ada regulasi yang kami siapkan. Data dari Kementerian, data dari BPJS Ketenagakerjaan kita juga harus verifikasi dan validasi. Ya, kami dari Kementerian sebenarnya lebih kepada ada dana dari Kementerian Keuangan, kemudian kita salurkan, gitu ya. Jadi kita salurkan. Kita harus memastikan bahwa memang mereka yang akan menerima itu tadi ya sesuai dengan kriterianya warga negara Indonesia, dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi data awal itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian exclude PNS, TNI yang aktif dan seterusnya, dan kriteria gajinya itu juga
terpenuhi. Nah, ini yang kita butuh waktu, dan sekarang itu sudah dalam proses tersalurkan itu ya mungkin udah 30-40%, dan kita dalam beberapa hari ke depan kita akan tuntaskan. Oke.